Astagfirullah. Nah, dilihat dari mennya guru, kinerja guru yang masih tergolong rendah terlihat adanya kompetensi dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Dilihat dari orang tua siswa belum berperan aktif dalam membantu atau mendampingi anak, terutama belajar membaca. Nah, dari segi metode pembelajaran masih berpusat pada guru dan masih konvensional. Kemudian penyebab ketiga media, tidak adanya bahan media edukatif yang menarik dan membuat siswa mudah untuk membaca. Selanjutnya, solusi dari penyebabnya yaitu pertama, melakukan sosialisasi door to door ke rumah orang tua siswa agar orang tua siswa dapat mengetahui perannya dan melaksanakan perannya di rumah dengan lebih peduli dan memberikan perhatian lebih kepada anaknya di rumah. Selanjutnya solusi kedua, memberikan layanan komunikasi langsung, baik itu WA group, SMS, atau telepon kepada orang tua. Nah, kegiatan ini saya berikan agar orang tua itu apabila ada kesulitan dalam mendampingi anak atau mengajar anaknya bisa berkomunikasi langsung kepada saya selaku guru kelasnya. Kemudian yang ketiga, tutor sebaya. Siswa nanti yang terpilih menjadi tutor sebaya akan membantu siswa yang belum bisa membaca. Selanjutnya, solusi keempat, merancang metode belajar membaca tanpa mengeja dengan menggunakan media alat peraga edukatif. Nah, dari langkah yang saya uraikan melalui beberapa tahapan analisis, maka saya menetapkan gagasan pemecahan isu yaitu peran guru dan orang tua dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 4. Keterkaitan isu pada kedudukan dan peran PNS yaitu pada Wall of Government, adanya kolaborasi atau kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Selanjutnya, apabila isu ini tidak diselesaikan atau tidak dicarikan solusi, maka anak akan mengalami kesulitan pada proses pembelajaran di semua bidang studi. Izin Asan, Pak. Atau lanjut saja? Hentikan dulu kalau lagi Ya, azan. langsung Iya, lagi Asan kegiatannya ya. saja. Langsung kegiatan saja. Nah, kegiatan rancangan saya yaitu pertama, melakukan pertemuan dengan stakeholder secara profesional dapat berkomunikasi dengan baik agar maksud dan tujuan kita dapat diterima dan diterjemahkan dengan baik pula. Kemudian kegiatan kedua, door to door ke rumah orang tua, yaitu kaitannya berkomunikasi secara sopan dan ramah. Kemudian yang ketiga, mendesain rancangan pembelajaran, metode dan media dengan mengutamakan kualitas, mutu, dan kepuasan siswa. Selanjutnya, tutor sebaya, yaitu melakukan kolaborasi dengan siswa yang terpilih menjadi tutor sebaya. Selanjutnya, kelima, melaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan metode dan media, yaitu secara profesional dan bertanggung jawab, dapat melakukan kegiatan pembelajaran sesuai isi RPP yang telah kita buat, yang telah saya buat. Selanjutnya, keenam, mengevaluasi dan menindaklanjuti, yaitu sesuai dengan prosedur atau aturan. Nah, pada kegiatan pertama ada 3 tahapan. Yang pertama itu menyiapkan isu dan bahan rancangan yang akan dilaksanakan. Outputnya yaitu bahan rancangan aktualisasi. Dan keterkaitan dengan substansi yaitu integritas, kesesuaian antara isu dan rancangan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, melakukan pertemuan dan melakukan diskusi dengan guru mentor berkaitan dengan isu dalam rancangan aktualisasi. Outputnya tercapainya sebuah kesepakatan terkait isu yang akan diangkat. Jadi keterkaitannya itu salah satunya memberi salam, kemudian saat berkomunikasi membangun komunikasi yang dilandasi dengan
kepercayaan dan kejujuran. Selanjutnya, melakukan pertemuan dengan orang tua siswa, outputnya tercapainya kolaborasi antara guru dan orang tua siswa. Memberi salam, kaitannya memberi salam saat berkomunikasi itu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Selanjutnya, door to door ke rumah orang tua, ada 2 tahapan. Yang pertama, sosialisasi. Outputnya yaitu adanya kepedulian dan perhatian orang tua terhadap anaknya. Kaitannya yaitu memberi salam dalam melakukan komunikasi dengan orang tua. Dalam melakukan komunikasi dengan orang tua itu dengan sopan dan ramah. Kemudian yang kedua, memberikan layanan komunikasi langsung. Adanya kesempatan antara guru dan orang tua dalam bekerja sama, yaitu keterkaitannya yaitu adanya kebijakan dalam mengambil solusi dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Selanjutnya, kegiatan ketiga, mendesain rancangan pembelajaran, metode, dan media. Tahapannya yaitu pertama, mencari referensi. Yang kedua, adanya desain metode dan media. Kaitannya yaitu mandiri dan kerja keras. Jadi mencari referensi itu mencari sendiri tanpa bantuan orang lain, dan dengan tekad dan kemauan dalam mencari referensi. Selanjutnya, membuat rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Outputnya tersedianya RPP. Secara efektif dan efisien agar tepat sasaran dan tepat guna bagi siswa. Kemudian yang tahapan ketiga, membuat media huruf, Word, dan gambar. Outputnya tersedianya gambar, media. Keterkaitannya yaitu inovatif, adanya perubahan media yang lebih menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan keempat, tutor sebaya. Adapun tahapannya yaitu mengidentifikasi siswa yang bisa dijadikan tutor sebaya, yang bisa berperan sebagai pengajar atau membantu temannya. Outputnya adanya siswa yang memenuhi kriteria menjadi tutor sebaya. Jadi kaitannya itu mandiri dan kerja keras. Saya lakukan sendiri dengan tekad dan kemauan. Selanjutnya, tahapan kedua, melakukan pelatihan untuk tutor dan menjelaskan tugas tutornya. Outputnya, tutor akan mendapatkan informasi tentang tugasnya. Jadi kaitannya yaitu kepemimpinan, kita memberikan contoh kepada mandiri, itu mendapatkan informasi. Oke. Kepemimpinan, memberikan contoh kepada siswa yang terpilih menjadi tutor sebaya. Kegiatan kelima, melaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan metode. Tahapan pertama yaitu membuka kegiatan pembelajaran. Outputnya adanya kesiapan diri siswa mengikuti pembelajaran. Keterkaitannya itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kedua, persepsi. Outputnya mengetahui tingkat kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Keterkaitannya yaitu akuntabilitas, etika publik, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya, kegiatan ketiga, menerapkan metode pembelajaran. Outputnya terlaksananya metode pembelajaran dan dengan menggunakan media. Keterkaitannya ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu. Tahapan keempat, siswa secara bergantian menempel kartu suku kata dan kata sesuai gambar yang telah disiapkan. Outputnya siswa aktif dalam pembelajaran dan mengetahui apa yang diajarkan. Keterkaitannya itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya, kegiatan terakhir, evaluasi dan tindak lanjut, ada 3 tahapan.
yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sudah dibuat. Jadi outputnya itu kemampuan membaca siswa meningkat. Tahapan kedua, menindaklanjuti peran guru. Jadi outputnya hasil tindak lanjutnya yaitu semua guru kelas mengaplikasikan metode membaca tanpa mengeja di setiap jenjang kelas, terutama di kelas 1. Kemudian yang ketiga, menindaklanjuti peran orang tua. Hasil tindak lanjutnya yaitu setiap wali kelas atau guru kelas membuka layanan via WA, SMS, telepon dengan orang tua agar ada feedback, ada kerjasama antara orang tua dan guru. Selanjutnya rencana jadwal aktualisasi mulai dari hari tanggal 21, yaitu kegiatan koordinasi saya lakukan 3 hari, door to door ke rumah orang tua saya lakukan dari tanggal 24 sampai 29, kemudian mendesain dari tanggal 30 sampai tanggal 3, tutor sebaya ada tanggal 5, 7, 9, 12, 14, dan 16. Kemudian pelaksanaan pembelajaran saya maksimalkan itu 2 minggu. Selanjutnya evaluasi tindak lanjut itu saya lakukan juga 1 minggu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Muli telah memaparkan rancangan aktualisasinya. Kita langsung saja ke Ibu Mentor, penguatan Ibu Mentor. Disilakan, ada Bu HP Mentor. dulu ya. Kayaknya keluar, pantas tadi Bu bunyi terus HP-ku Bu. Ibu Mentor yang menelpon. Kenapa langsung hilang? Ya, signal barangkali. Iya, katanya Bu. Dia chat di sini. Bu, tidak. Bu. Oh, ini. Oh iya, sudah masuk. Maaf, ada gangguan. Siap Bu, siap. Sudah begitu signal Bu. Ya. Iya, baik Bu Serli, langsung saja penguatannya Ibu Serli dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Mulyati, rencana kegiatannya. Disilakan Bu Serli, penguatannya aja. Terima kasih, selamat siang atas waktu yang diberikan. Walaupun itu sudah mengganggu ketenangan daripada guru kami karena tidak ada sinyal yang kurang bagus tadi. Sebagai penguatan harapan kepala sekolah, karena kami sudah konsul dengan staf kami itu bahwa isu yang ada di sekolah kami rendahnya siswa dalam hal membaca. Nah, itu tidak terlepas dari peran orang tua, guru, dan saya sebagai selaku kepala sekolah. Dan saya bangga memiliki program yang akan diaktualisasikan oleh staf saya nanti, bahwa dalam rangka untuk memajukan cara membaca siswa di kelas 4 utamanya, akan diadakan kunjungan. Kami akan mengantar guru kami itu ke rumah, salah satu guru untuk mengantar. Kemudian ketemu langsung dengan orang tua, karena selama ini orang tua tidak terlalu berperan aktif dalam rangka memajukan cara membaca siswa di sekolah kami. Jadi itu kerja atau program daripada staf kami nanti akan turun ke rumah untuk konsultasi langsung dengan orang tua, bagaimana kita kerjasama antara guru dan orang tua untuk memajukan cara membaca siswa yang ada di SDN 9 Banawa. Kemudian tadi karena saya sudah hanya membaca dari program kerja guru saya ini, kedepannya ada satu itu di permasalahan adalah metode pembelajaran yang ada itu akan diperbaiki lagi ke depannya supaya itu anak lebih cepat membaca. Tentunya dengan kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Itu yang dapat kami sampaikan, dan kami berharap kepada Ibu Mulyawati nanti setelah kembali untuk ke sekolah, itu akan betul-betul kami berharap dengan apa yang sudah didapat di Laskar untuk memajukan ini, tentunya harus harapan kami itu sebagai metode sekolah harus menemukan metode yang bukan lagi metode konvensional seperti kemarin masih mengeja,
tetapi beliau sudah sampaikan dengan saya bahwa nanti Ibu kedepannya cara membaca bukan lagi BA utuh, tapi itu langsung akan diajarkan oleh Ibu Mudi sendiri dan langsung dikonfirmasi dengan teman guru dan juga orang tua. Alhamdulillah. Kedepannya Ibu Mulyawati lebih memajukan SD 9 Benawa, lebih cepat untuk anak-anak SD 9 Benawa membaca dan terutama untuk mencerdaskan Iya. Itu saya terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Bu Mentor, luar biasa. Jadi pada dasarnya Bu Mentor tidak usah ragu, Bu Mulyati ini punya awalnya Pak penguji, beliau ini dosen. Ya, terima kasih. Ya, beliau dosen, cuman pas melamar dapat formasi yang diambil itu ada guru SD. Jadi dia punya pengalaman. Saya pikir Ibu tidak usah khawatir. Saya banyak diskusi dengan beliau, enak diajak komunikasi dan apa yang kita punya ide-ide itu langsung ditangkap. Jadi saya yakin dengan hadirnya Bu Muli nanti di sekolahnya Ibu itu akan memberikan kontribusi banyak kepada sekolah dan untuk sama-sama memajukan generasi muda ke depan. Insya Allah. Iya, baik. Insya Allah Bu Sherly berarti berharap bahwa Bu Sherly juga harus memberikan dukungan selalu karena apalah arti ilmunya kalau tidak didukung dengan leadernya. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kita langsung saja ke Pak Rian, Pak penguji yang pada siang hari ini masih standby, masih setia untuk memberikan beberapa arahan. Disilakan Pak penguji dengan hormat. Baik, terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Coach yang kami hormati, Ibu Mentor. Selamat datang Bu Mentor. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di seminar rancangan aktualisasi. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari Ibu Mentor. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Coach, Ibu Mulyati ini enak diajak diskusi. Assalamualaikum Bu Mulyati. Waalaikumsalam Pak. Sehat? Iya, alhamdulillah. Sebelumnya dosen di mana Bu? Di Untat Pak, dosen PGSD. Oh. Gurunya guru berarti. Aduh, kebetulan saja Bu. Oke, baik. Artinya ketika sudah pengalaman dengan guru, sekarang harusnya mainnya lagi dengan anak-anak lagi. Ya. Siswa. Karena sebelumnya dengan guru-guru dan pasti punya trik berbeda juga, karakteristik yang berbeda juga. Baik, Ibu Mulyati mengusung judul Peran Guru dan Orang Tua dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca. Ini keren sekali karena awal-awalnya itu penekanannya hanya guru terus, orang tua tidak dilibatkan. Padahal anak-anak ini lebih banyak di rumah. Akhirnya orang tua juga harapannya ke guru terus, tidak pernah mau inisiatif, mau ajar anaknya. Ini bagus sekali karena melibatkan orang tua siswa. Terima kasih banyak sudah menyampaikan di dalam latar belakang dengan baik sekali, termasuk data di dalamnya. Data yang kami baca dari 9 orang murid di kelas 4, ada 5 orang yang belum bisa membaca atau mungkin belum lancar membaca. Seperti itu. Dan ini akan menjadi target kita, Bu Mulyati. Target kita selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Saya tahu mungkin ini tidak akan maksimal, tapi paling tidak ada progres untuk 5 orang ini. Sudah mengenal huruf atau paling tidak sudah bisa terbata-bata. Dari 5 orang mungkin ada 2-3 orang atau mungkin 1 orang paling tidak ada peningkatan progresnya dengan pelaksanaan aktualisasi selama 1 bulan. Dan lebih baiknya lagi kalau 5 orang ini juga bisa membaca. Karena ini tentang peningkatan kemampuan membaca, pembuktiannya ini kan agak susah kalau cuma dokumentasi. Saya menyarankan untuk divideokan, di video dari awal, begini kemampuan siswanya, kemudian di akhirnya juga nanti sudah kelihatan. Ini kemampuan jadi ada perbandingan Pak. Ya. Ada perbandingannya. Kemudian di kegiatan berikutnya itu ada door to door ke rumah
masyarakat ya, ke rumah siswa. Ke rumah siswa ini hanya untuk menyampaikan atau langsung action juga, Bu? Langsung action juga maksudnya langsung les secara kecil-kecilan barangkali. Itu bagaimana? Itu ke rumah itu mau apa sebenarnya tujuannya, Bu? Awalnya itu saya ke rumah orang tua siswa itu menyampaikan maksud dan tujuan saya bahwa saya ingin melaksanakan kegiatan dan mengajak orang tua siswa itu untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk meningkatkan agar anaknya itu bisa membaca. Jadi kemudian saya melakukan wawancara. Saya menanyakan mengenai keseharian anaknya dulu, bilang apa kegiatan anaknya di rumah. Selanjutnya saya mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam membatasi waktu bermain. Misalnya dalam wawancara itu keseharian anaknya itu banyak bermain. Jadi saya mengajak orang tua agar membatasi waktu bermain atau menonton atau bermain game. Selanjutnya memberitahukan bahwa saya akan membuka layanan apabila orang tua ada kesulitan untuk mengajar anaknya. Jadi misalnya nanti ada kesulitan orang tua dalam mendampingi atau mengajar anaknya, bisa hubungi saya langsung, seperti itu, Pak. Dan Ibu siap melakukan pendampingan pada saat Pak. Orang tuanya kesulitan. Oke, keren sekali. Baik, kalau seperti itu kondisinya ini tinggal diimplementasikan. Tetapi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk ditambahkan. Yang pertama, isu yang sudah jadi isu terpilih itu dikaitkan juga dengan materi kita di pembelajaran agenda 3, baik itu terkait keseluruhannya ataupun salah satunya. Oke, itu dikaitkan di mana hubungannya kemudian dinarasikan di dalam laporan. Baik, saya lanjut ke dalam matriks. Di kegiatan pertama, pertemuan dengan stakeholder. Stakeholder di dalamnya ini ada guru dan kepala sekolah. Di tahapan kegiatan kedua melakukan pertemuan dan melakukan diskusi dengan mentor. Yang dilakukan dengan mentor itu adalah berkonsultasi. Kalau berdiskusi mungkin dengan teman sejawat, dengan teman-teman guru. Yang kita minta dari mentor adalah masukan bimbingan saran beliau. Sehingga kalau diskusi nanti terkesan kita yang banyak, padahal kita yang ingin mendapat masukan dari mentor. Berikut door to door ke rumah orang tua tadi sudah disampaikan, bagus sekali. Kemudian mendesain pembelajaran metode membaca tanpa mengeja. Oke, sekarang pasti metode pembelajaran sudah sangat banyak dan ini sudah dipesan tadi oleh Ibu mentor bahwa kalau bisa metode pembelajaran, media pembelajaran juga lebih variatif. Sehingga anak-anak ini juga terpancing dan termotivasi mau belajar sehingga meningkat dia punya kemampuan. Kemudian yang tidak kalah bagusnya di dalam laporan ini adalah tutor sebaya. Tutor sebaya ini memang bagus ternyata. Saya pernah lihat ada orang tidak bisa diajar sama orang tuanya, tidak bisa diajar sama guru. Tetapi kalau diajar temannya, cepat dia. Jadi ini keren ini sebenarnya tutor sebaya. Tutor sebaya, pertanyaannya tutor sebaya ini diambil dari mana, Bu? Dari teman kelasnya, Pak, yang saya identifikasi dulu apakah dia sudah yang lancar membaca itu bisa dijadikan tutor sebaya, mendampingi temannya, mengajar temannya. Oke, baik. Di kegiatan kelima melaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan metode dan media. Manfaat metode ini tadi metode apa? Kemudian medianya media apa? Baik, Pak. Metode saya itu kayak Iqra begitu, Pak. Baca Iqra, dia itu tidak mengeja lagi. B-A-B-A, C-A-C-A. Jadi nanti itu awalnya saya mengenalkan huruf dulu. Kemudian mengenalkan huruf vokal, kemudian konsonan, kemudian mengajarkan setiap persuku kata, misalnya babi, bu, bebo, ca, ci, cu, ce, co. Nah, tapi saya tidak mengajarkan dia
mengeja, langsung babi bu per kata. Selanjutnya diajarkan per kata, setelah per kata, selanjutnya 2 kata, misalnya sapi. Jadi saya menampilkan nanti gambar sapi, kemudian siswa mencari suku kata sa, kemudian menempel, pi, menempel, kemudian ditempel di bawah gambar medianya, misalnya sapi. Nah, setelah 2 suku kata, lanjut lagi ke 3 sampai 4 suku kata, misalnya lemari, kelapa, selanjutnya mengenalkan huruf mati, misalnya mandi. Seperti itu Pak, sampai bisa membaca per kalimat. Ya, mudah-mudahan dengan metode ini dan media pembelajaran yang sudah direncanakan untuk dibuat, artinya bisa menuntaskan teman-teman adik-adik yang belum bisa membaca. Minimal ada progres untuk adik-adik ini. Ingat, yang kita aktualisasikan ini, kami mengingatkan kembali ke teman-teman, yang kita aktualisasi ini adalah nilai. Kegiatan ini hanya wadah untuk memunculkan nilai. Kegiatan kreatif yang sudah disampaikan oleh Ibu Mulyati tadi itu bagus, keren-keren, tetapi jangan lupa bahwa yang kita pelajari ini tentang nilai, tentang karakter, tentang akhlak, tentang sopan santun terhadap atasan, memberi contoh ke teman-teman semua, menjadi teladan untuk anak didik. Oleh karena itu, lakukan aktualisasi ini dengan baik, selamat beraktualisasi, manage waktu dengan baik, kemudian jaga kesehatan, tetap berkonsultasi dengan mentor dan coach. Saya kira cukup, terima kasih banyak. Saya kira tidak ada ketambahan yang berarti, tinggal implementasi saja untuk Ibu Mulyati. Terima kasih banyak, kami kembalikan ke Ibu Coach. Iya, baik. Terima kasih Pak Penguji atas sarannya atau penguatannya yang diberikan untuk Ibu Muli. Insya Allah kita tinggal menunggu hasilnya, seperti apa progres, seperti apa output daripada tutor sebayanya dengan cara membacanya yang baik. Nah, setuju sekali apa yang disampaikan Pak Penguji, nanti divideokan supaya dapat diukur before dan after-nya ya. Ya, jadi memang harus intens ini, mudah-mudahan Ibu Mentor mendukung sepenuhnya karena tantangannya ke depan ini menghitung hari anak-anak sudah libur. Ya, jadi mau seperti apa tinggal kami coach dan penguji tidak ada lagi toleransi karena ini sudah dipaparkan, sudah tinggal menunggu apa hasilnya. Tinggal bagaimana teknisnya, kalau hal-hal itu kendala yang Anda lakukan silakan konsultasi dengan mentor apa solusi terbaiknya tanpa merugikan orang lain. Terima kasih Bu Muli, terima kasih Bu Mentor, terima kasih Pak Penguji dan terima kasih Pak Rizky yang siang hari ini tetap setia mendampingi kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan catatan pahala untuk kita semua. Pak Didi, terima kasih atas persembunyiannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu sebentar, masih ada 1 sesi lagi pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agus selaku coach dan Pak Rian selaku penguji dan Ibu Sherlyn selaku mentor dari peserta. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi peserta di seminar rancangan aktualisasi pada siang hari ini. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan Ibu Mulyati bersama mentor bisa live dari ruangan Zoom ini. Silakan Bu Mulyati. Iya Pak.